ayam, atau rendang, atau mungkin gulai. Teman-teman suka nggak? Pasti banyak yang suka. Mengapa? Rasanya yang enak, gurih, asin, pedas, bumbu yang medok bersatu dalam cita rasa makanan Nusantara. Sobat Jas Merah, tentu makanan tadi tidak akan terasa nikmat apabila tidak diramu dengan rempah-rempah asli Nusantara yang telah terkenal ke seluruh dunia. Sebut saja seperti lada, kayu manis, cengkeh, pala, dan berbagai rempah-rempah lainnya yang mungkin hanya dapat ditemukan di Nusantara. Inilah bukti bahwa Allah merahmati negara kita dengan berbagai kekayaan alam yang tidak terhingga, sehingga kita harus mampu mensyukuri dan menjaganya. Sobat Jas Merah, kekayaan alam berupa rempah-rempah itu ternyata menjadi magnet yang kuat bagi bangsa asing untuk datang membelinya. Sebut saja seperti bangsa dari Timur Tengah, India, Cina, bahkan hingga Eropa. Semuanya berlomba-lomba datang dan berusaha mendapatkan rempah-rempah itu. Mengapa? Ternyata rempah-rempah itu banyak banget fungsinya. Mulai dari bumbu, pengawet makanan, bahan baku berbagai alat kosmetik dan parfum, hingga bahan dasar pembuatan berbagai obat-obatan. Bahkan pada saat itu nilai satu genggam pala sama dengan satu genggam emas murni. Wah, mahal sekali bukan? Bahkan kisah tentang rempah-rempah bangsa kita saking masyhurnya dituliskan dengan baik dalam berbagai ayat Alkitab. Ada yang tahu salah satunya? Dalam kitab Matius 2 ayat 11 dituliskan, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur." Nah, teman-teman tahu nggak salah satu di antara hadiah yang dipersembahkan 3 orang majus dari timur ketika Yesus lahir adalah kemenyan. Tahu kamu apa itu kemenyan? Kemenyan adalah getah kering yang diambil dari pohon kemenyan yang digunakan sebagai dupa dan wangian di bait Allah yang dibangun oleh Nabi Daud. Nah, pohon kemenyan asal dari getah kemenyan ini sekitar 2000 tahun yang lalu hanya tumbuh di suatu tempat, yaitu Kepulauan Nusantara, tepatnya di hutan-hutan pedalaman Sumatera. Jadi dapat dipastikan bahwa kemenyan yang dibawa ketika Yesus lahir adalah kemenyan yang berasal dari tanah air kita. Wah, spesial banget ya bangsa kita. Sobat Jas Merah, wilayah penghasil rempah-rempah di Nusantara dapat dibagi menjadi 2, yaitu daerah pertama wilayah timur yang terdiri dari Maluku dan Pulau Banda serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sementara daerah kedua adalah wilayah barat yang terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, di awal tadi kita sudah ngebahas mengenai rempah-rempah dan Nusantara sebagai penghasilnya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana bangsa asing itu datang ke Nusantara dan bagaimana rempah-rempah itu bisa sampai ke berbagai wilayah di dunia, mulai dari Cina, India, wilayah Timur Tengah, hingga ke Eropa. Geografis, bangsa Cina, India, Timur Tengah seperti Mesir dan Arab, hingga Eropa sangat jauh dari Indonesia. Para penjelajah dan pedagang-pedagang rempah-rempah itu harus datang melewati sebuah rute atau jalur. Rute atau jalur itulah yang disebut dengan jalur rempah. Mengapa disebut jalur rempah? Karena alasan utama mereka datang ke Nusantara adalah mencari rempah-rempah. Jalur ini adalah jalur pelayaran atau jalur laut yang membentang dari wilayah timur Nusantara, melintasi ujung barat Sumatera, India, Sri Lanka, Mesir, Afrika Timur, Afrika Selatan, Madagaskar, kemudian daratan Timur Tengah atau Asia Barat, Mediterania, hingga Eropa. Perjalanan ini membutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya. Para penjelajah dan pedagang menggunakan kapal layar dengan memanfaatkan tenaga angin muson, yakni angin yang bertiup dari timur ke barat antara bulan April sampai Oktober dan berubah arah dari barat ke timur antara bulan Oktober sampai April. Nah, para penjelajah dan pedagang-pedagang itu kelak ada yang bermukim dan bertempat tinggal di Nusantara. Itulah mengapa di antara 1000-an lebih suku di Indonesia terdapat pula suku bangsa Cina, Arab, India, bahkan Eropa yang diakui sebagai warga negara Indonesia.
Indonesia. Karena tidak hanya bermukim di Nusantara, kebudayaan mereka juga memberikan pengaruh bagi bangsa kita karena kebudayaan yang mereka miliki lambat laun diterima oleh bangsa kita melalui proses asimilasi dan akulturasi budaya. Contohnya makanan, kesenian, musik, bahasa, hingga agama. Ini akan menjadi pembahasan kita di video berikutnya ya. Nah, sekarang bagaimana pendapatmu mengenai kekayaan alam Nusantara, terutama rempah-rempahnya? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaganya dan memanfaatkannya semaksimal mungkin demi kepentingan bangsa dan negara kita? Berikan pendapatmu di kolom diskusi ya. Nah, Di masa Sumedang ini para pendatang dari Eropa rela bertaruh nyawa melintasi samudra bahkan perang cuma buat berburu rempah di negeri kita. Karena harga rempah udah dikenal mahal dari dulu, bisa berkali-kali lipat dari emas. Gila kan? Oke, kita perlu tahu dulu kalau ternyata dari sebelum Masehi rempah kita udah legenda di dunia tengah Eropa masuk dalam dunia. Dan selain dipakai sebagai bumbu masakan, rempah juga jadi simbol kekayaan budaya hidup prajurit Eropa di zaman kemenangan. Bahkan waktu abad keempat ini menyerang Eropa, rempah parah menyenangkan bisa berkhasiat menjadi pelindung dari penyakit. Di tengah warga yang panik dan sakit, harga halal pun semakin turun. Lalu setelah wabah ini selesai, apakah harganya turun? Ternyata enggak juga. Di abad setelah kerajaan ini beralih kekuasaan menutup jalur yang dipakai buat perdagangan rempah tadi. Dan dari sinilah bangsa Eropa mutusin buat berangkat nyari rempah ke sumbernya. Di sinilah peran kita masuk ke kisah sejarah dunia, lebih tepatnya di Kepulauan Maluku, tanah surga yang dulu jadi satu-satunya tempat di dunia di mana rempah-rempah